Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya merupakan salah satu universitas Islam di Indonesia yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No 117 Surabaya. Yang memiliki 8 fakultas, salah satunya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dengan identitasnya berwarna ungu tua yang melambangkan kekayaan, kebijaksanaan, dan martabat. Ekonomi Syariah merupakan salah satu program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di semester 4 ini, terdapat mata kuliah Manajemen dan Operasional Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Muhammad Yazid SAG MSI. Di kesempatan kali ini, kami, Agus Prasetyo Aji, Eki Kusuma Wardani, dan Novita Ramadhani akan membahas mengenai konsep perhitungan nisbah bagi hasil pada bank syariah. Yuk kawan-kawan, mari kita simak pembahasannya. Yang pertama, pengertian nisbah bagi hasil. Bagi hasil dikenal juga dengan istilah profit sharing. Menurut Kamus Ekonomi, profit sharing berarti pembagian laba. Secara istilah, profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Profit sharing dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Yang kedua, ada konsep bagi hasil. Yang pertama, pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana. Yang kedua, pengelola atau bank syariah mengelola dana tersebut dalam sistem pool of fund. Yang ketiga, kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Dan yang terakhir, terdapat sumber dana terdiri dari simpanan, modal, dan hutang pihak lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Agus. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya mengenai penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan. Nah, dalam pembiayaan, besarnya nisbah bagi hasil biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama atau share and partnership. Nah, dalam prospek perolehan keuntungan atau expected return ini serta tingkat risiko yang mungkin terjadi atau expected risk. Nah, penetapan nisbah bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah pengguna dilakukan dengan menetapkan tingkat expected return bank dan tingkat expected return nasabah pengguna dana. Nah, tingkat expected return bank ini ditetapkan berdasarkan estimasi tingkat expected return nasabah penyedia dana, estimasi overhead cost, estimasi tingkat resiko, dan expected net profit bank. Sedangkan tingkat expected return nasabah entrepreneur ditetapkan berdasarkan proyeksi keuntungan usaha nasabah dikurangi dengan tingkat expected return bank. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Nah, faktor yang mempengaruhi bagi hasil sendiri itu ada dua faktor. Yang pertama ada faktor langsung dan faktor tidak langsung. Oke, untuk yang pertama langsung saja ke faktor langsung. Nah, faktor langsung sendiri ini ada tiga, teman-teman. Ada investment rate, kemudian ada jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, dan nisbahnya. Untuk investment rate yaitu merupakan presentasi aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jadi dananya semua di total, di jumlah itu masuk ke dalam investment rate. Kemudian yang kedua, jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Kemudian nisbah atau profit sharing ratio, yaitu merupakan rasio yang disetujui dan ditentukan pada awal perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak bank. Nah, jadi nisbah itu adanya di awal.
Jadi dalam awal kesepakatan akad, tentukan nih antara sohibul mal, yaitu ada pemilik dana dari bank syariah sendiri, dan mudorib nanti yang tahu lebih mudahnya kita sebut nasabah. Jadi nisbahnya berapa? 50-50 atau 70-30 atau 60/40. Itu nanti ditentukan di awal. Itu dalam dalam investasi mudorobah biasanya seperti itu. Kemudian untuk faktor tidak langsungnya. Nah, penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudorobah itu dipengaruhi oleh dua ini. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya atau profit and sharing, dan jika semua biaya bank, hal ini disebut jika semua biaya ditanggung oleh bank, maka hal ini disebut dengan revenue sharing. Kemudian yang kedua, kebijakan akunting atau prinsip dan metode akunting bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Nah, dalam contoh nih, kita kasih contoh dalam investasi pembiayaan mudorobah. Dalam investasi pembiayaan mudorobah, jelaskan dalam PSAK 105 mengenai akuntansi syariah, tepatnya pada paragraf 22, dijelaskan bahwa pengakuan penghasilan usaha mudorobah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana, dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dan hasil proyeksi usaha. Jadi dalam melakukan bagi hasil harus dilakukan penetapan pengakuan penghasilan secara real. Jadi tidak boleh pengakuan pendapatan berdasarkan hasil proyeksi. Misalnya, saya proyeksikan pendapatan saya bulan depan 20 juta atau berapa. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus yang dicatat itu harus pendapatan real. Misal kalau bulan depan saya dapat 5 juta, ya sudah itu yang harus dicatat. Tidak boleh proyeksinya saya proyeksikan bulan depan saya dapat 25. Itu tidak masuk dalam kriteria akad investasi mudorobah. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penjelasannya. Oke, untuk penjelasan slide berikutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penetapan margin keuntungan. Sebelum menetapkan margin keuntungan, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, referensi margin keuntungan. Yang kedua, penetapan harga jual. Yang ketiga, pengakuan angsuran harga jual. Dan yang keempat, yaitu persyaratan untuk perhitungan margin keuntungan. Yang pertama, referensi margin keuntungan. Referensi margin keuntungan merupakan margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO atau Assets and Liability Committee Bank Syariah. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usulan, dan sasaran dari tim ALCO Bank Syariah, yaitu meliputi yang pertama, Direct Competitors Market Rate, merupakan tingkat margin keuntungan rata-rata bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung terdekat. Yang kedua, Indirect Competitors Market Rate merupakan tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat suku bunga bank konvensional tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor tidak langsung terdekat. Yang ketiga, Expected Competitive Return for Investor merupakan target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada pihak ketiga. Yang keempat, Acquiring Cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah yang secara langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana dari pihak ketiga. Dan yang kelima yaitu overhead cost, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah
yang secara tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana dari pihak ketiga. Yang kedua, penetapan harga jual. Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, maka selanjutnya Bank Syariah akan melakukan penetapan harga jual. Harga jual merupakan penjumlahan antara harga beli atau harga pokok perolehan bank dan margin keuntungan. Yang ketiga, pengakuan angsuran harga jual. Pengakuan angsuran harga jual dapat dihitung dengan menggunakan 4 metode. Yang pertama, metode margin keuntungan menurun, merupakan perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun seiring dengan berkurangnya cicilan atau angsuran yang dibayar oleh nasabah setiap bulannya. Yang kedua, metode margin keuntungan rata-rata, merupakan margin keuntungan yang perhitungannya tetap dan jumlah angsuran yang dibayar oleh nasabah tetap setiap bulannya. Yang ketiga, metode margin keuntungan flat, merupakan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya. Dan yang keempat, yaitu metode margin keuntungan anuitas. Metode margin keuntungan anuitas ini merupakan metode untuk perhitungan margin keuntungan yang diperoleh dengan cara penghitungan anuitas. Penghitungan anuitas sendiri merupakan cara pengembalian dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Dan yang keempat yaitu persyaratan untuk perhitungan margin keuntungan. Margin keuntungan hanya bisa dihitung apabila memenuhi komponen-komponen. Yang pertama, jenis perhitungan margin keuntungan. Yang kedua, plafon pembiayaan sesuai jenis. Yang ketiga, jangka waktu pembiayaan. Yang keempat, tingkat margin keuntungan pembiayaan. Dan yang kelima yaitu pola tagihan atau jatuh tempo tagihan. Selanjutnya yaitu produk pembiayaan dengan bagi hasil. Pada bank syariah, produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil diterapkan dalam dua akad, yaitu akad musyarakah dan akad mudharabah. Yang pertama, akad musyarakah. Musyarakah merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan masing-masing pihak berkontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Yang kedua yaitu mudharabah. Mudharabah merupakan akad yang dilakukan antara dua pihak, yaitu pihak shahibul mal dan pihak mudharib. Shahibul mal merupakan pihak yang menyediakan dana, sedangkan mudharib merupakan pihak pengelola dana. Dana yang telah disediakan oleh shahibul mal tersebut akan dikelola oleh mudharib dalam bentuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dua pihak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka sepenuhnya akan ditanggung oleh shahibul mal. Akan tetapi, apabila kerugian tersebut berasal dari kelalaian mudharib, maka mudharib wajib menanggung kerugian tersebut. Selanjutnya, penentuan nisbah musyarakah dan mudharabah. Penentuan nisbah musyarakah dan mudharabah pada bank syariah bisa dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu prinsip profit sharing dan prinsip net revenue sharing. Profit sharing merupakan cara penghitungan nisbah yang dilakukan dengan menghitung pendapatan dikurangi dengan modal dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk usaha tersebut. Kemudian yang kedua, net revenue sharing merupakan cara penghitungan nisbah dengan menghitung jumlah pendapatan dikurangi dengan modal. Pada dasarnya, perbankan syariah diperbolehkan untuk menghitung nisbah bagi hasil dengan menggunakan prinsip profit sharing ataupun dengan menggunakan prinsip net revenue sharing. Akan tetapi, dilihat dari segi kemaslahatan, pembagian hasil usaha sebaiknya dihitung dengan menggunakan prinsip net revenue sharing. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian penjelasan dari kelompok 7 bab perhitungan nisbah. Terima kasih kepada Bapak Yazid selaku dosen pengampu. Terima kasih kepada teman-teman angkatan tahun 2019-2020 dan tidak lupa terima kasih juga kepada teman-teman kelompok 7. Sampai di sini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman.